wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu mendapat perlindungan darinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, siswa sekalian, kali ini kita akan belajar secara daring karena kita tahu bahwa sekarang ini kita berada pada masa pandemi COVID-19. Sebagai siswa, kita harusnya tidak berhenti untuk belajar. Nah, maka dari itu, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang vektor. Ibu rasa materi tentang vektor tidak menjadi hal yang asing bagi kalian, karena semester yang lalu di MAPEL atau mata pelajaran fisika sudah membahas tentang vektor itu sendiri. Nah, di sini untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang vektor dengan tujuan pembelajaran adalah di mana peserta didik mampu atau bisa menjelaskan definisi dari vektor itu sendiri. Kemudian yang kedua, mampu untuk mengoperasikan vektor, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke materinya. Silakan kalian persiapkan alat-alat tulis yang diperlukan. Oke, baiklah. Jika kalian sudah mempersiapkan alat tulisnya, kita bisa langsung saja ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita mempelajari tentang vektor. Nah, Ibu rasa tentang vektor tidak asing lagi bagi kalian. Sewaktu di kelas 10 semester pertama, di mata pelajaran fisika sudah mempelajarinya. Ini sekedar kita perluasan materi ya, walaupun ada beberapa mungkin yang sama. Oke, kita langsung saja di sini. Bagiannya yang pertama adalah definisi vektor. Definisi vektor adalah besaran yang punya besar atau nilai dan arah. Vektor digambarkan dengan anak panah. Besar vektor dinyatakan dengan panjang anak panah. Sedangkan arah vektor dinyatakan dengan arah anak panah. Nah, di sini dikatakan lagi pada vektor AB, nih, vektor AB dengan lambang ada garis tanda panah di atas huruf AB, titik A sebagai pangkal, jadi yang paling depan disebut sebagai pangkalnya, titik pangkal, sedangkan titik B-nya yang di sini sebagai ujung vektor. Jadi ada pangkal dan ada juga ujungnya. Selain penulisan menggunakan dua titik, ujungnya, vektor juga dapat dituliskan dengan huruf kecil yang diberi tanda panah atau di underline ataupun di bold. Jadi menggunakan tanda panah seperti ini ataupun menggunakan huruf kecil, dan ada juga yang menggunakan yang dicetak tebal. Lanjut ke vektor dengan berdimensi 2. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar. Vektor ini dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan secara vertikal atau tegak dan horizontal ataupun datar. Bilangan pertamanya menyatakan arah pada sumbu X, ini sumbu X kanan ataupun kiri, dan bilangan keduanya menyatakan arah pada sumbu Y, ini sumbu Y, ke atas ataupun ke bawah. Ini kalau menggunakan dimensi 2. Atau dituliskan sebagai R2. Nah, coba kita lihat di sini ada vektor Z. Vektor Z titik pangkalnya di sini kita andaikan sebagai titik A saja. Ini titik A. Di sini ada titik B. Titik A-nya berada di minus 7,3. Sedangkan ujungnya adalah minus 2,6. Untuk menentukan vektornya bisa kita hitung atau bisa kita lihat di sini. Ada beberapa kotak, kita hitung saja ada berapa kotak. Karena tujuan kita adalah ujungnya, kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ke arah kanan dan 1, 2, 3. 3 ke atas, ke arah atas. Jadi titiknya adalah, untuk vektornya adalah vektor Z sama dengan 5, 3. 5-nya untuk ke arah kanan dan 3-nya untuk ke arah atas. Atau penulisannya bisa menggunakan secara mendatar ataupun horizontal. Kalau Z. Lalu bagaimana dengan vektor K? Kalian bisa lihat di sini titik
pangkalnya di titik 0,0, sedangkan di ujungnya adalah 5,3. Kalau ingin menghitungnya, tinggal kita hitung saja. Kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke arah kanan dan 1, 2, 3. Dan 3 ke arah atas. Jadi sama ya seperti vektor Z. 5 dengan 3. Berarti 5 satuan ke arah kanan dan 3 satuan ke arah atas. Kemudian vektor A ini. Vektor A pangkalnya berada pada titik 9, -2. Sedangkan ujungnya berada pada 6,5. Untuk mengetahui vektor ini, kita tinggal hitung saja. Berarti ini titik pangkalnya kita ke arah kiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Dan kemudian ke arah atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke. Jadi 3 ke arah kiri dan 7 ke arah atas. Berarti kalau di penulisannya karena dia ke kiri berarti kita kasih lambang negatif. Sedangkan kalau dia ke atas berarti kita kasih lambang positif. Hingga nilainya adalah negatif 3 dan 7. Jadi negatif 3 melambangkan 3 ke arah kiri dan 7 ke arah atas. Selanjutnya lagi dengan vektor berdimensi 3. Ini gambarnya. Vektor dengan berdimensi 3 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan secara tegak ataupun vertikal. Ini tegak, ada 3 nih. Kemudian secara mendatar, itu kalau pada berdimensi 2 ya, tegak dan juga mendatar. Sedangkan kalau pada berdimensi 3, kita bisa menggunakan yang namanya sumbu X, ini sumbu X-nya. Ini sumbu X berada di depan ataupun juga bisa di belakang. Sedangkan sumbu Y itu berada di kanan ataupun kiri. Sedangkan Z dia berada pada atas ataupun bawah. Seperti ini kalau kita tarik garis lurus ya. Jadi kalau X itu untuk depan dan belakang, kalau Y itu untuk kanan dan kiri, sedangkan Z untuk atas dan bawah. Ini dikatakan, coba kita lihat vektor OD. OD, ini O dan di sini D. OD, 2 satuan ke depan. 2 satuan ke depan, 1, 2. Kemudian 3 satuan ke arah kanan. 1, 2, 3. Dan 3 satuan ke arah atas. 1, 2, 3. Kita ambil sampai ujungnya ya. Nah, jadi bisa dituliskan vektor OD adalah 2, 3, 3. Ini kalau secara menggunakan vertikal atau tegak. Sedangkan kalau untuk menggunakan secara horizontal atau mendatar, seperti ini bentuknya. 2, 3, 3. Kemudian di sini ada lagi vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor menyatakan posisi suatu titik terhadap pangkal koordinat. Vektor posisi titik Y berpangkal pada titik O, yaitu pusat koordinat, dan berujung pada titik Y. Sehingga dapat ditulis ini vektor OY sama atau Y. Ini sama saja ya. Lanjut lagi kita. Nah, ini kalian bisa lihat ada 3 buah garis ataupun 3 buah vektor. Di sini ada vektor AB, ada vektor CD, dan vektor BA. Nah, di sini dikatakan di mana kalau vektor itu kan memiliki arah besar dan arah. Nah, sama yang di sini kita bisa menyamakan di sini ya, ini kesamaannya, di mana vektor AB sama dengan vektor CD karena dia besarannya sama dan juga searah, hanya ke sana. Jadi bisa tuliskan AB sama dengan CD dan AB juga sejajar dengan CD. Kemudian lagi di sini kita menggunakan negatif
negatif vektor AB sama dengan vektor BA. Dalam hal ini maksudnya yaitu karena AB di sini arahnya adalah ke bawah, berkebalikan dengan AB, berarti bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu negatif vektor AB sama dengan vektor BA. Atau bisa juga dituliskan seperti ini, vektor AB sama dengan negatif vektor BA, karena dia berkebalikan. Dua atau lebih vektor dapat dikatakan sama apabila ia memiliki besar dan arah yang sama. Tuh, kalau dia memiliki kesamaan vektor. Tetapi kalau untuk yang vektor AB dan vektor BA ini berbeda. Lanjut lagi. Kita ke operasi vektor. Nah, di sini untuk penjumlahan dan pengurangan vektor di ruang dimensi 2. Jika vektor A sama dengan A1, A2, dan vektor B-nya adalah B1, B2, maka vektor A ditambah vektor B adalah A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Nah, ini kalau penjumlahan secara grafis ya bentuknya ya. Ini pangkal, ini ujungnya ke arah sana, lanjutkan lagi dengan vektor B, ini pangkal, ini ujung. Kalau kita tarik garis, nah ini merupakan hasil penjumlahan dari kedua vektor ini, yaitu vektor A ditambah vektor B. Dalam pengurangan vektor berlaku sama dengan vektor penjumlahan. Bentuknya sama ya, hanya saja tandanya yang berubah menjadi pengurangan. Lanjut lagi kita penjumlahan dan pengurangan vektor di ruang dimensi 3. Nah, ini juga hampir sama seperti dimensi 2. Hanya saja kita menambahkan salah satu lagi ya, tiganya. Nah, ini beberapa ketentuan untuk perkalian vektor di ruang dimensi 2. Dengan skala. Ketetapannya, jika vektor V adalah vektor dan K adalah skalar, maka K dikali vektor V dengan ketentuan sebagai berikut. Jika K lebih dari 0, maka vektor K dikali vektor V searah dengan vektor V. Kemudian, jika K kurang dari 0, maka vektor K dikali vektor V berlawanan arah dengan vektor V. Kemudian, jika K sama dengan 0, maka K dikali vektor V adalah faktor identitas. Selanjutnya lagi, secara aljabar, perkalian vektor V dengan skalar K dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini perkaliannya ya. Jadi K dikali vektor V sama dengan K dikali V1, K dikali dengan V2. Nah, ini perkalian vektor di ruang dimensi 3 dengan skalar. Dimensi 3 dengan skalar. Jika vektor V adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektor adalah K dikali vektor V. Ini juga sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, ini untuk bentuk hasil kali yang berbeda, yaitu hasil kali skala 2 vektor. Jika vektor A sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K dan vektor B sama dengan B1 vektor I ditambah B2 vektor J ditambah B3 vektor K, maka vektor A dikali vektor B adalah sebagai berikut, yaitu A1 dikali B1 ditambah dengan A2 kali B2 ditambah dengan A3 kali B3. Oke, agak sedikit berbeda ya. Karena di sini kita menggunakan bentuk yang berbeda. 3 ditambah B3. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, diberikan jajar genjang ABCD berpusat di O dengan vektor AB-nya sama dengan vektor A dan vektor AD-nya sama dengan vektor B. B kecil ya. Tuliskan dalam bentuk vektor A dan vektor B untuk setiap vektor berikut. Nah, ini pertanyaannya ya. Mulai dari vektor BC-nya, vektor CD, vektor AC, vektor BD, dan vektor AO. Oke, kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Ada garis AB, vektor AB, kita kasih lambangnya sebagai A kecil, jadi vektor A kecil. Kemudian AD-nya juga kita kasih hurufnya atau lambangnya adalah vektor B kecil.
Titik O-nya berada di sini, berpusat di titik O. Langsung saja kita ke penyelesaian materi. Nomor yang pertama. Oke. Nah, ini gambarnya. Kita ambil gambarnya ya. Untuk vektor AD kita tahu nilainya adalah vektor B kecil. Nah, karena garis AD ini dengan BC ini sejajar, maka resultannya pun sama. Nah, karena sama berarti pertanyaan vektor BC juga sama nilainya dengan vektor AD tadi. Berarti nilainya adalah vektor B kecil ya. Kemudian oke, untuk yang nomor B, di sini kita tahu yang ditanyakan adalah vektor dari CD ya. Nah, di sini kita tahu kalau CD itu sejajar dengan vektor AB, di mana vektor AB ini bernilai A vektor atau vektor A, vektor A. Karena CD ini sejajar dengan ini, berarti besarnya sama, sejajar, tetapi dengan arah yang berlawanan. Kalau di sini kan AB, pangkalnya di A dan ujungnya di B. Sedangkan di sini CD berarti pangkalnya di C, ujungnya di D. Berkebalikan. Berarti, karena arahnya berlawanan, maka vektor CD-nya adalah negatif vektor A. Oke, ke nomor yang C. Perhatikan segitiga ABC. Ini untuk yang segitiga ABC, kita perhatikan segitiga ABC, di mana ada karena pertanyaannya AC, maka di sini bisa kita tarik garis dari A ke B, vektor AB, dan vektor BC. BC di sini kan bernilai B kecil ya. Berarti kalau kita tarik garis ke sini, AC-nya hingga bernilai apa? Yaitu vektor A ditambah vektor B. Nah, iya. Nilai dari vektor AC-nya sama dengan vektor A ditambah vektor B. Kemudian lagi untuk yang nomor D, kita cari vektor BD. BD sini. Vektor BD ini kalau kita lihat ABD, kita ambil dari vektor AB dan juga vektor AD. Nah, karena kita ingin mencari tahu BD, berarti kan arah panahnya ke sana kan? Ini, bukan ke bawah, tapi ke arah sana. Nah, kalau ke arah sana, otomatis lambang tanah panah pun harus kita ubah menjadi kebalikannya untuk yang vektor AB. Dia nanti akan menjadi kebalikannya, yaitu BA, bukan AB lagi ya. Kalau misalnya dia menjadi BA, otomatis vektor A kecil ini berubah menjadi kebalikan. Awalnya positif berubah menjadi negatif. Nah, itu dia. Sehingga vektor BD-nya adalah negatif A ditambah B. Nah, negatif A. Negatif vektor A ditambah dengan vektor B. Karena pertanyaannya adalah BD. Selanjutnya lagi, untuk yang nomor E. AO. Dari A ke O. Vektor AO. Kita tadi sudah menemukan nilai dari vektor AC. Vektor AC tadi itu adalah vektor A ditambah vektor B. Karena vektor AC ini, vektor AO merupakan setengahnya dari vektor AC, berarti tinggal kita kalikan dengan setengah saja. Berarti apa ini? Vektor AO sama dengan setengah vektor AC. Dan AC-nya bernilai vektor A ditambah vektor B. Sesuai dengan ini tadi ya. Berarti nilai dari AO-nya, vektor AO adalah setengah dari vektor A ditambah dengan vektor B. Oke, kalau misalnya ada yang kurang dipahami, bisa kalian tanyakan, baik itu bisa kalian tuliskan di halaman komentar, ataupun langsung japri dengan Ibu.
Dan kemudian Ibu minta kepada kalian untuk menuliskan nama dan juga kelas untuk di laman komentar ya. Contoh yang kedua, diberikan vektor P sama dengan 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Dan vektor Q sama dengan vektor A ditambah vektor B. Nyatakanlah dalam vektor A dan vektor B setiap operasi vektor berikut. Untuk yang nomor A, vektor P ditambah 3 vektor Q. Dan nomor B-nya vektor P dikurang 3 vektor Q dikurang 2 dikalikan dengan 2 vektor P dikurang vektor Q. Langsung saja kita ke penyelesaian. Nomor A, vektor P ditambah 3 vektor Q. Kita masukkan saja nilai dari vektor P tadi, yaitu 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Ditambahkan dengan 3 kali vektor Q ya. Q-nya kita masukkan juga, berarti 3 dikalikan dengan A vektor A ditambah dengan vektor B. Kemudian kita selesaikan, ini kita kalikan secara distributif menjadi 2 vektor A dikurang 3 vektor B ditambah 3 vektor A ditambah 3 vektor B. Hasilnya adalah 5 vektor A. Selanjutnya, ini yang nomor B-nya. Vektor P dikurang 3 vektor Q dikurang 2 dikalikan 2 vektor P dikurang vektor Q. Nah, ini sama seperti nomor A, hanya lebih banyak lagi ya. Ini kita terlebih dahulu kita selesaikan dulu bentuk ini. Kita kalikan dulu menggunakan sifat distributif untuk yang di dalam kurung. Berarti vektor P dikurang 3 vektor Q dikurang 4 vektor P ditambah 2 vektor Q. Kalau kita hasilkan menjadi negatif 3 vektor P dikurang vektor Q. Kemudian setelah kita mendapatkan ini, baru kita substitusikan nilai vektor P dan juga vektor Q tadi. Jadi, min 3 dikalikan dengan 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Kemudian dikurangkan dengan vektor Q, yaitu vektor A ditambah dengan vektor B. Sehingga menghasilkan negatif 6 vektor A ditambah 9 vektor B dikurang vektor A dikurang vektor B. Hasilnya adalah negatif 7 vektor A ditambah 8 vektor B. Selanjutnya ke contoh yang ketiga. Diketahui vektor A sama dengan 3, negatif 2, 1. Dan vektor B-nya adalah 2, 3, dan 4. Hitunglah nilai dari vektor A dikali vektor B. Oke, kita langsung saja ya ke penyelesaian. Nah, penyelesaiannya ini kita kalikan terlebih dahulu. Vektor A dengan vektor B secara urutan. Mulai dari 3 dikali dengan 2. 6, negatif 2 dikali 3, negatif 6, 1 dikali 4. 4. Kalau kita hasilkan, hasil akhirnya adalah 4. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat, P adalah titik 0,0,0, sedangkan Q-nya adalah negatif 1,1,0 dan R-nya 3, negatif 2, negatif 1. Jika vektor QP dan vektor QR mewakili vektor-vektor vektor A dan vektor B, pertanyaannya hitunglah vektor A dikalikan vektor B. Nah, sebelum itu kita harus mencari tahu terlebih dahulu nilai dari vektor A dan juga vektor B. Nah, di sini kita ulang dulu sebentar ya. Nah, di sini kan di sini ada P, ini nilainya 0, 0, 0 dan Q-nya adalah min 1, 1, 0 dan R-nya adalah 3, min 2, min 1. Nah, terlebih dahulu kita harus mencari tahu ini vektor QP yang dilambangkan dengan vektor A dan vektor QR dilambangkan dengan vektor B. QP berarti harus kita
kita jumlahkan ya, antara QP dengan QR. Mulai dari yang pertama, berarti QP dengan dilambangkan dengan vektor A, dan vektor QR dilambangkan dengan vektor B. Dan di sini kita masukkan saja, jadi ini merupakan nilai dari vektor P, 0 ditambah 1, 0 dikurang 1, dan 0 dikurang 0. Hasilnya adalah 1, minus 1, dan juga 0. Selanjutnya, kita cari yang QR. QR dilambangkan dengan vektor B-nya sama dengan 3 ditambah 1, min 2 dikurang 1, dan min 1 kurang 0. Hasilnya adalah 4, min 3 dengan min 1. Nah, setelah kita mendapatkan vektor A dan juga vektor B, baru kita masukkan ke dalam rumus. Yaitu kalau kita kalikan, hasilnya akan dijumlahkan. 1 dikali 4, 4. Min 1 dikali min 3, 3. 0 dikali min 1, 0. Hasilnya adalah 7. Jadi hasil perkalian dari vektor A dikali vektor B adalah 7. Selanjutnya, nomor kelima, diberikan segitiga ABC dengan titik A-nya berada pada 5,3, negatif 1. Dan B-nya negatif 2, 4, 3. Dan C-nya 1, min 5, 2. Rusuk garis berarah vektor BC mewakili vektor U dan rusuk garis berarah vektor BA mewakili vektor V. Hitunglah vektor U dikali vektor V. Nah, ini hampir sama seperti contoh nomor 4 tadi ya. Coba kita langsung saja ke penyelesaian. Nah, ini. Di mana U-nya kita gantikan dengan BC. Maka penyelesaiannya adalah vektor C dikurang vektor B. Dikembalikan ya. Di vektor C dikurang vektor B. Jadi ujungnya dulu baru pangkalnya. Baru kita masukkan vektor C-nya adalah 1 min 5 dengan 2. Dikurang dengan min 2, 4, dan juga 3. Jadi hasil dari vektor U-nya adalah 3 min 9 min 1. Selanjutnya lagi untuk yang vektor V. Vektor V sama dengan vektor BA. Berarti kalau untuk mencari hasilnya kita harus mengurangi dengan cara kita balikan. Jadi vektor A dikurang vektor B. Masukkan nilainya 5, 3, minus 1 dikurang minus 2, 4, 3. Sehingga hasil dari V, ini bukan U ya, hasil dari vektor V-nya adalah 7, minus 1, minus 4. Jadi, vektor U dikali dengan vektor V adalah, ini 3 dikali 7, 21. Minus 9 dikali minus 1 sama dengan 9. Minus 1 dikali minus 4 sama dengan 4. Hasilnya adalah 34. Oke, sekian ya untuk hari ini.